Dan yang saya curiga dari polisi yang tidak semangat mencari Peggy ke Bandung 2016 dan Bapak Eki yang tidak semangat mencari Peggy ke Bandung, di situ saya lebih curiga lagi. Pasti ada sesuatu. Hola netizen yang tercinta, terungkapnya pelaku kasus Pina Cirebon bernama Peggy Setiawan masih menuai pro dan kontra. Tidak sedikit publik yang ragu bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap polisi adalah Peggy palsu. Bahkan beberapa sepak terjang termasuk jejak digital di media sosial Peggy Setiawan ini tidak menunjukkan bahwa pria yang bekerja sebagai kuli bangunan ini terlibat dalam kasus Pina Cirebon. Status Peggy di Facebook ramai dibahas. Bahkan curhatan di statusnya itu banyak menyebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Peggy juga disinyalir cukup taat beribadah. Pasalnya, status-status yang dia buat membahas terkait ibadah sholat. Ketika kau merasa lelah dan seakan ingin menyerah, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berjarak antara kening dan sejadah. Ya, begitulah kata Peggy dalam statusnya. Memang tidak hanya status Facebooknya yang jadi alasan publik ragu dengan penetapan kuli bangunan tersebut sebagai tersangka. Peggy dalam rilis di Polda Jabar pun juga angkat bicara bahwa ia bukan pelakunya. Ia juga membantah mengenal Vina ataupun Eki. Kendati demikian, polisi masih terus mengungkap kasus yang mandek selama 8 tahun lamanya. Meski ada 8 tersangka yang sudah dihukum, polisi mengaku belum berhasil menangkap otak di balik kasus ini. Nama Peggy alias Egy alias Perong masih berkeliaran dan diduga masih bersembunyi dari ramainya spekulasi publik terhadap kasus Pina Cirebon ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Disinyalir katanya salah tangkap lagi tuh yang kemarin DPO. Kok bisa ya polisi? Aku bingung deh. Apa coba bahan pertimbangannya sampai bisa salah tangkap lagi? Ini disinyalir ya guys. Karena dilihat dari ciri-ciri fisiknya aja sudah sangat-sangat berbeda. Nah, padahal yang paling menonjol adalah namanya lubang telinga ini yang besar sekali gitu ya. Harusnya itu menjadi bahan acuannya polisi untuk menangkap seseorang gitu loh, karena fisik itu kan sangat menentukan gitu untuk penangkapan gitu ya. Aduh, bingung saya. Apalagi ini hanya seorang, maaf ya, kuli bangunan gitu loh. Harusnya ya apa sih yang harus ditutup-tutupin, atau malah justru ada yang lebih ditutupin sama polisi tersebut hanya karena orangnya atau anaknya dari seseorang yang luar biasa gitu. Waduh, kacau. Ya sudahlah, ini urusannya polisi. Coba saya hanya menghimbau saja, jangan memalukan institusi dan jadikanlah kewibawaan Anda untuk sebuah prestasi yang memang gemilang, yang bagus, yang patut dicontoh. Jangan cuma supaya netizen berhenti menghujat atau berhenti berbicara, Anda malah justru menangkap salah orang. Kan gak lucu gitu loh. Cobalah, kasihan juga kan keluarga yang memang bukan pelakunya malah ditangkap gitu loh. Kasihan lah ya, mereka itu bukan orang yang berada, justru orang yang memang jadi tulang punggung keluarga justru katanya seperti itu. Nah, coba ya, tolong diperiksa lagi, tolong akuilah kesalahan bahwa memang itu salah tangkap. Jangan menutupi kebohongan yang lainnya. Karena kalau tidak jujur pasti akan menutupi kebohongan yang lainnya juga. Betul nggak? Nah, jadi jujur aja. Kalau memang salah tangkap ya salah tangkap, nggak apa-apa. Kita juga akan memaafkan. Ya namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Bener nggak? Oke, tolong tuntaskan hal ini. Kasihan nasib orang. Ya, salam Lita Gading. Dia itu mungkin ngomong dia jadi tumbal itu ya karena memang dia merasa tidak bersalah dan dia memang tidak tahu mengenai kasus itu, jadi dia merasa ditumbalkan. Mengenai siapa yang menumbalkan dia pun nggak tahu, memang dia nggak tahu, tapi dia merasa ditumbalkan gitu aja sih. Terus kalau memang mbaknya juga yakin bahwa Peggy itu adalah pelakunya, kenapa nggak tanya Linda aja? Tanya Linda, apakah Linda kenal si Peggy ini? Kan nggak mungkin kalau Linda nggak kenal, kalau memang Linda tahu mengenai kasus itu gitu loh. Lain hal kalau misalkan Linda sudah ngomong di media bahwa memang dia tidak tahu apa-apa mengenai kasus ini, ya udah mau bilang apa lagi gitu loh. Jadi sebenarnya yang memperribet itu dari kuasa hukum Vina, justru dari kuasa hukum Vina buat ribet. Kenapa nggak si Linda dikeluarkan ke publik, terus
disuruh bersuara kan beres ya. Jadi nggak simpang siur gitu loh. Menahan Linda tidak mau diberikan ke media dengan alasan mental dan segala macam. Sekarang mentalnya lebih rusak banget karena seluruh Indonesia lagi nyari-nyari dia tuh. Kalau dia sudah muncul kan udah paling tidak ringan, jadi bebannya jadi ringan gitu loh. Repot banget gitu. Untuk saudara Peggy alias Peron, saudara menyatakan saudara tidak melakukan itu dan saudara rela mati. Berdasarkan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal istilah pra-peradilan, yaitu untuk mengetahui sah atau tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya alat bukti, dan lain sebagainya. Bukankah pra-peradilan adalah hal yang biasa bagi sesama aparat penegak hukum untuk melakukan kontrol demi tegaknya supremasi hukum? Jika Peggy Peron tidak bersalah, pertanyaannya, kenapa saudara Peggy Peron, keluarga dan penasihat hukum tidak melakukan upaya peradilan tersebut? Apakah saudara yang melakukan itu, dan apakah saudara tidak melakukan itu? Kalau memang saudara tidak melakukan itu, lakukanlah pra-peradilan tersebut dalam keadilan. Kata Hotman Paris, 6 terpidana di BAP ulang, 5 orang mengaku bukan Peggy Setiawan pelaku kasus Bina Cirebon. Wah, apa kabar atuh dengan keterangan saksi yang kemarin? Anu dina jarak 100 meter tipeting gitu bisa nempok dengan secara jelas bahwa si Peron eta pelaku. Nah, apa bawa-bawa gitunya eta keterangan palsu? Atuh meureun lamun keterangan palsu mah gitu saksi eta bisa dijieun tersangka meureun. Sampai dahulah tuh Ya, sebelumnya saya agak ragu ya bahwa para tersangka yang sudah ditangkap sekarang, termasuk Peggy Peron yang ditangkap kemarin, itu adalah pelakunya. Saya agak ragu gitu loh. Mereka adalah pelakunya. Saya merasa, saya lebih yakin bahwa nama-nama DPO sebelumnya yang masih buron, ada Panji, Andika, dan Andi, siapa lagi, itulah pelakunya. Pokoknya sekitar itu pelakunya. Saya tidak yakin yang sudah ditangkap ini, termasuk Peggy kemarin, adalah pelaku utamanya, adalah pelakunya. Ya, jadi dalam pandangan saya begini kejadiannya. Ini karangan saya. Pada waktu itu, ini ada anak-anak bukan geng motor ya, anak-anak kuli bangunan ya, anak-anak kuli bangunan, kelompok kuli bangunan, geng kuli bangunan, bukan geng motor. Mereka semalam minggu melepas lelah, mereka ngobrol-ngobrol gitu loh. Ya, ngobrol-ngobrol entah di kontraan atau di mes. Kemudian ada tetangga yang mengusir mereka karena ribut, seorang ibu. Kemudian mereka pindah tempat ke Pak RT, dan disitulah mereka begadang sampai ketiduran. Nah, pas kejadian kuli ini ngobrol di rumah Pak RT, di hari itulah 1 kilometer, kurang lebih 1 kilometer dari tempat mereka, di tanggal yang sama, terjadilah kasus Pina. Mereka di rumah Pak RT, kemudian kasus Pina terjadi di tempat yang memang terjadi. Jadi dalam pandangan saya mereka tidak terlibat dan tidak mengetahui. Ya, didapatkan dari mereka 6 orang. Kemudian datanglah Saka, ya, Saka Taltal. Saka ini dia juga tidak terlibat, dia hanya bawa motor. Disuruh entah keluarganya ngisi bensin, melihat polisi, dia nyamperin. Sesampai dinyamperin, malah dia ditangkap. Dia juga tidak tahu apa-apa, digabungkan dengan 6 yang lain. Sekarang jadi 7 orang. 7 orang. Semua 7 orang nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian datang seorang tersangka, kasus lain namanya Ripaldi. Ya, kasus lain Ripaldi, dan ironisnya Ripaldi ini disuruh mengaku menjadi Andika. Berarti saya curiga bahwa Andika itu adalah pelakunya. Karena nggak dapat Andika, Ripaldi disuruh jadi Andika. Dan terus Ripaldi nggak mau karena nama dia Ripaldi bukan Andika. Namun karena setelah katanya dihajar, akhirnya dia mau juga. Jadi sekarang bertambah 1 lagi. Jadi berapa? 8 orang ya. Kemudian dicari lagi 1. Bukan geng motor tapi kuli bangunan juga. Siapa? Peggy. Jadi bagi saya ini lebih ke penangkapan geng kuli daripada geng motor. Dan ada 2 orang, yang satu nggak merasa langsung ditangkap, yang satu disuruh bernama Andika.
Padahal Ripaldi ini yang disuruh jadi Andika, kasusnya beda. Tidak ada kasus dengan Pina, tapi digabungkan jadi kasus Pina. Jadi total 8 orang. Dia nggak tahu kasus Pina, tapi digabung. Jadilah 8 orang. Dijadilah mereka tersangka. Dan yang saya curiga dari polisi yang tidak semangat mencari Peggy ke Bandung 2016. Dan juga Bapak Peggy yang tidak semangat mencari dan Bapak Eki yang tidak semangat mencari Peggy ke Bandung. Di situ saya lebih curiga lagi. Ya, pasti ada sesuatu. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya ragu bahwa tersangka yang di dalam ini itu adalah pelaku utama. Dan langsung kasus ini ditutup. Dan katanya si Peggy otak pelaku. Namun 2016 nggak mau polisi nyamperin ke Bandung. Malah kasusnya ditutup. Di situ sudah janggal. Dari cara polisi nyuruh si Ripaldi menjadi namanya Andika, itu udah janggal. Ya. Jadi saya ragu bahwa yang ditangkap ini pelaku. Nah, sekarang ketika ditangkap si Peggy, konferensi pers, Peggy nggak dikasih ngomong. Tiba-tiba 2 saksi DPO lainnya langsung dihilangkan. Katanya cuma Peggy yang DPO, yang 2 lagi nggak DPO. Jadi dalam pandangan saya kayak, udah, kami cuma nangkep ini, kalian masyarakat jangan ribut lagi. Kami nggak mau capek gitu loh. Padahal sebelumnya ada namanya Andika, ada namanya Panji. Sekarang katanya cuma Peggy. Dari 12 jadi 9. Jadi kayak, udah kami capek nggak mau ribut, dapat Peggy aja selesai kayak gitu. Jadi ini janggal lagi. Ya, yang membuat nama itu polisi 2016, yang menghilangkan sekarang polisi 2024. Katanya tinggal Peggy aja. Janggal lagi. Jadi dalam pandangan saya, kesimpulannya menurut saya justru yang dihilangkan itu DPO-nya. Ada Andika, Panji, Dani. Kemungkinan itu yang DPO yang dicari, itu pelaku sebenarnya. Itu dalam bayangan pikiran saya. Ya, jadi pendapat saya untuk Pak Hotman Paris, lebih baik ngetek juga Kapolri gitu loh. Bukan hanya Kapolda, tapi juga Kapolri dalam kasus ini.